Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsun Kuan. Saya semester 5 Teknik Komputer di Universitas Balim, Papua. Di sini saya akan menjelaskan dampak cloud computing dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya cloud computing ini kita sudah pernah lakukan atau kita sudah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi memungkinkan kita mengakses layanan internet seperti penyimpanan aplikasi dan server melalui internet. Artinya kita tidak perlu perangkat mahal atau kapasitas penyimpanan besar. Semua data dan aplikasi berada di server. Memiliki penyediaan cloud computing seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Jadi cukup dengan internet. Kita tidak cukup dengan internet, kita bisa belajar, kita bisa bekerja dan berkomunikasi dari mana saja. Yang penting kita terhubung dengan internet. Dalam kehidupan sehari-hari, cloud computing ada beberapa bagian yang kita harus tahu, yaitu penyimpanan online. Penyimpanan online itu saat kita menyimpan foto di Google Drive atau di OneDrive, sebenarnya kita sedang menggunakan cloud computing. Dan ada bagian lagi streaming video dan musik seperti YouTube. Semua koneksi tersimpan di dalam cloud computing. Dikirim ke perangkat kita secara real time. Dan ada bagian lagi untuk media sosial seperti internet, Instagram, TikTok, Facebook, penyimpanan foto, video, dan data pengguna di cloud agar bisa akses perangkat apapun. Dan ada lagi yang backup data itu. Ada backup data otomatis seperti WhatsApp, Google Foto, dan iCloud. Upload secara otomatis penyimpanan dengan penyimpanan cadangan data ke cloud. Itu yang kedua. Yang ketiga itu cara kerja. Bagaimana cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari? Cloud computing ketika mengupload foto, membuka aplikasi, dan melakukan transaksi online. Contohnya seperti handphone, mengirimkan perintah awal dari lewat internet. Handphone mengirimkan perintah lewat internet, dan server server cloud computing memproses data yang kita kirim. Data yang kita kirim itu, dan dia akan menghasilkan hasilnya, kirim kembali ke perangkat kita. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik yang dilakukan oleh seluruh dunia. Karena itu layanan online bisa berjalan 24 jam lebih cepat dan lebih stabil. Itu yang ketiga. Yang keempat itu ada keamanan cloud computing. Dia punya keamanan sendiri. Nah, X-Princip itu penyedia. Dia menggunakan sebagai teknologi, Itu ada depo penyimpanan backup otomatis. Nah, itu masuk dalam keamanan
keamanan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Dengan keamanan terlapis ini cloud computing seringkali lebih aman daripada menyimpan data di perangkat pribadi, seperti menyimpan data di flash atau di hard disk pasti akan hilang. Tapi kalau di cloud computing itu di internet, kapan saja, yang penting kita punya email itu masih ingat, kita akses kembali, bisa kembali, kita bisa lihat kita punya data penyimpanan kita itu di cloud computing. Dan itu ada keuntungan dan keuntungan dari cloud computing itu ada beberapa bagian. Yang satu tuh cloud computing membuat kehidupan kita lebih mudah untuk kita mengakses internet, mengakses kita punya data, dan dia hemat penyimpanan di HP dan laptop. Biasanya diakses file kapan saja dan dari mana saja, yang penting kita ada internet. Yang ketiga itu ada tidak perlu kita takut kehilangan kita punya data saat HP rusak, dan aplikasi berjalan lebih cepat dan stabil. Dan yang berikut itu bisa bekerja dan belajar secara online tanpa batas ruangan. Ya. Contohnya kalau kita pakai ruangan kan pasti ada yang kekurangan, ada yang begitu. Tapi kalau kita pakai cloud computing itu aman saja semua. Dan apa yang disediakan oleh cloud computing yang paling banyak digunakan pada hari ini adalah itu Microsoft Azure, Google Cloud. Itu yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak digunakan karena teknologi kita semakin canggih, akan digunakan semakin banyak yang menggunakan cloud computing. Itu yang menyediakan dari cloud computing ya. Dan ada beberapa bagian yang lain itu ada closing. Jadi closing itu seperti cloud computing bukan hanya untuk cloud computing bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi sudah ada dan setiap aspek kehidupan kita, mulai dari penyimpanan foto, belanja online, sampai belajar. Itu kita melakukan cloud computing. Mungkin terima kasih yang sudah nonton, dan semoga video ini menjadi bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan akses internet. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Terima kasih.